Raja Sri Aryaswara. Berjumpa lagi dalam kisah leluhur tanah Jawa. Sebelum melanjutkan menonton video ini, dukung channel kami agar semakin berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Untuk melawan lupa, tonton video ini sampai selesai. Semoga dengan sejarah yang kita kisahkan di video ini bisa bermanfaat untuk semua pemirsa dan bisa diambil pelajarannya. Video sebelumnya telah mengisahkan tentang Raja Sri Sarweswara. Sekarang kita akan mengisahkan Raja Sri Aryaswara. Sri Aryaswara merupakan putra mahkota yang digadang-gadang akan menjadi penerus dari Raja Jayabaya untuk memimpin kerajaan Kadiri. Namun, terjadi hal yang membuat Sri Aryaswara batal menjadi pengganti Raja Jayabaya. Dikarenakan kudeta dari saudaranya sendiri untuk merebut kekuasaan kerajaan Kadiri. Akhirnya, Sri Sarweswara pun menobatkan dirinya sebagai Raja Kerajaan Kadiri. Mendengar tentang kudeta yang dilakukan Sri Sarweswara kepada Raja Jayabaya, Sri Aryaswara pun kecewa dan marah terhadap kondisi yang terjadi. Sri Aryaswara sebagai putra mahkota menyatakan bahwa Raja Sarweswara bukanlah raja yang sah karena dia bukan putra mahkota yang sebenarnya. Menurut Sri Aryaswara, dialah yang akan menjadi pengganti Raja Kerajaan Kadiri selanjutnya. Kemudian, terjadilah beda pendapat dari para petinggi kerajaan dan membuat kondisi kerajaan semakin memanas. Lalu, terdapat dua kubu yang saling berseteru di dalam kerajaan. Ada yang membela Sri Sarweswara dan Sri Aryaswara. Saat kepemimpinan Raja Sri Sarweswara, terjadi banyak gejolak yang ditimbulkan karena ketidakpuasan terhadap keputusan yang diambil secara sepihak. Karena ketidakpuasan atas keadaan yang terjadi, Sri Aryaswara mengumpulkan para pendukungnya di kediamannya untuk merencanakan pemberontakan. Sri Aryaswara yang mendapatkan dukungan dari banyak pihak akhirnya melancarkan pemberontakan di dalam kerajaan Kadiri. Gejolak pemberontakan yang dipimpin oleh Sri Aryaswara berlangsung selama 2 tahun lamanya. Setelah mengalami gejolak yang cukup lama, akhirnya Sri Aryaswara berhasil mengalahkan Raja Sarweswara. Kemudian, Sri Aryaswara dengan bangga menobatkan dirinya menjadi Raja Kadiri yang sah, dan para pendukungnya bergembira atas kemenangan Sri Aryaswara. Raja Sri Aryaswara memimpin kerajaan Kadiri dengan gelar Sri Maharaja Prakehino Sri Aryaswara Madusudanawatara Arijamuka. Kemudian, Raja Sri Aryaswara memerintahkan bawahannya untuk menulis peristiwa yang terjadi di sebuah batu pada tahun 1171 Masehi. Batu itu sekarang lebih dikenal dengan Prasasti Angin atau Sapu Angin. Pada prasasti ini terdapat gambar Ganesha yang merupakan lambang kerajaan Kadiri pada masa pemerintahan Raja Aryaswara. Hingga sekarang,
Kapan Raja Aryaswara turun tahta tidak pernah diketahui. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa saksikan video kami selanjutnya yang mengisahkan tentang Raja Sri Gandra.